Hai, senang sekali jumpa lagi dengan saya, Karisma Hamzah, dalam acara ABN Talk Show. Saya izin buka masker ya, karena ini memudahkan untuk interview. Untuk diketahui bahwa kami di sini telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Seluruh kru yang bertugas di sini menggunakan masker, dan dalam interview kali ini pun kami menggunakan plexiglass pembatas antara saya dan bintang tamu agar keamanan lebih terjamin lagi. Oh ya, pada kali ini kita akan membahas seputar preventive maintenance dan bagaimana kita dapat berhemat dengan rajin melakukan pemeliharaan dan perawatan. Untuk itu, kali ini saya sudah mengundang Kepala Bagian dari Service Center ABN, yaitu Bapak Agus Kurnia. Hai Pak Agus, apa kabar? Hai Mbak. Iya Pak Agus, terima kasih ya sudah berkenan jadi bintang tamu di acara kita kali ini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik, oke. Pak Agus, ternyata dengan preventive maintenance atau rajin melakukan pemeliharaan dan perawatan, ternyata kita dapat menghemat banyak hal ya? Tentu Bu, tentu. Oke. Jadi memang pemeliharaan itu salah satu faktor perawatan alat juga bagus. Begitu ya. Nah, itu bisa berhemat sampai berapa banyak tuh Pak Agus? Berdasarkan pengalaman saya, beberapa mesin atau alat yang kita maintenance secara rutin, itu umur alat bisa lebih dari 5 tahun, Mbak. Sampai 10 tahun juga masih ada yang bisa beroperasi. Pak Agus, sebenarnya berapa penting sih kita harus rajin preventive and maintenance untuk alat-alat laboratorium kita? Ya, jadi maintenance itu memang sangat penting sekali dalam dunia medis atau dunia lab ya, karena alat-alat itu sangat berkaitan dengan performa alat. Betul. Jadi diharapkan dengan adanya maintenance ini alat-alat performanya baik, prima, akuratnya terjamin gitu. Dan kebetulan alat-alat ini pastinya dipakai setiap hari ya? Betul, ada yang alat-alat yang bekerja 24 jam, mungkin ada juga yang beberapa jam seperti mesin-mesin hemodialisa gitu ya, hanya 2 shift atau sekitar 12 jam gitu. Biasanya umur alat ini berapa lama sih Pak Agus normalnya? Misalnya kita bandingkan yang rajin dilakukan pemeliharaan dan yang tidak rajin. Nah itu bedanya bisa berapa tahun umur alatnya? Baik, jadi memang pemeliharaan ini tergantung dari user dan dari penyedia alat juga. Betul. Jadi kalau kita rajin pemeliharaan alat bisa awet lebih dari 5 tahun atau 10 tahun lebih juga bisa ada. Tapi kalau misalkan pemeliharaannya tidak lancar gitu, atau misalkan ada yang bolong-bolong ya pemeliharaan, setahun juga kadang-kadang sering ada timbul masalah gitu Bu. Wow, yang satu perbandingannya 5 tahun tadi ya? Betul. Dan satu lagi bisa 1 tahun. Ini jauh sekali ya, jumlahnya sangat signifikan gitu ya. Dan ini bisa dibayangkan begitu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya. Lebih baik rajin memelihara daripada memperbaiki alat. Betul ya Pak Agus ya. Nah Pak Agus, jadi kita sudah sadari sama-sama betapa pentingnya pemeliharaan alat. Apa saja sih Pak yang harus kita perhatikan? Ya, dalam pemeliharaan alat yang perlu diperhatikan itu pertama jadwal rutinitas maintenance. Jadi untuk alat-alat yang bekerja lebih dari 24 jam gitu ya, harian, mingguan itu, kita harus rutin menjaga jadwal kunjungan. Sehingga nanti kalau kita rutin, kita bisa mencegah atau bisa memprediksi kapan alat ini mengalami kerusakan, kapan harus ganti spare part seperti itu, sehingga kita bisa lebih prepare lah dalam pemeliharaan tersebut. Oh betul. Apakah itu nanti ada spare part yang perlu diganti atau bagaimana Pak? Iya betul. Jadi spare part itu memang ada beberapa spare part yang memiliki jam kerja ya. Jadi lifetime-nya itu ada, misalkan 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk bahan-bahan yang karet. Karet itu kan memang lama-lama juga jadi getas gitu ya. Nah itu perlu rutin penggantian. Nah ada beberapa prinsipal atau pabrikan yang telah membuat jadwal penggantian spare part tersebut. Itu sangat membantu sekali buat teknisi gitu. Oke, baik. Apakah nanti pihak user atau pengguna akan mendapat reminder setiap waktunya servis gitu? Bagaimana Pak? Betul. Jadi begini,
Dalam maintenance ini kita ada dua jenis perawatan. Pertama ada yang rutin, yaitu rutin biasanya kita untuk perawatan alat-alat yang sudah KSO, Contract Service Operation. Itu kita sudah jaga jadwalnya, kapan kita ada maintenance, ada kalibrasinya juga. Betul. Ada kalibrasi. Tapi ada juga customer yang non KSO, jadi customer ini akan meminta kita untuk melakukan kunjungan maintenance, dan itu sifatnya memang tidak terjadwal gitu, tapi kita siap untuk melakukan kunjungan maintenance. Dan Abadi Nusa ini kan telah seperti kita ketahui telah melayani selama 40 tahun ya. Betul. Dan customer atau pengguna itu tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Betul. Dari mulai Sabang hingga sampai Merauke. Nah, bagaimana Pak Agus dalam mengatur jadwalnya? Karena kan Indonesia ini negaranya kepulauan. Betul. Terlebih di masa pandemi seperti ini, betul. apakah ada langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mengatasi dan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul di pengguna atau bagaimana Pak? Betul. Untuk pemeliharaan alat yang di luar daerah, di luar pulau, kita teknisi dari pusat itu siap untuk melakukan kunjungan. Kita akan jadwalkan, biasanya kita ada koordinasi dengan customer untuk melakukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan. Jadi kita ada koordinasi tersebut. Kemudian yang kedua, untuk masa pandemi ini tentu keselamatan, kemudian kesehatan teknisi juga harus kita jaga. Betul. Jadi kita akan biasanya kita melakukan prokes yang lebih ketat lagi. Betul. Kita melakukan rapid test karena beberapa daerah juga ada tes-tes yang lebih dalam lagi seperti PCR gitu ya. Kita lakukan seperti itu. Kemudian untuk misalkan tidak ada bisa dikunjungi, nah kita sediakan video call. Kita akan bantu teknisi di rumah sakit, teknisi di klinik-klinik gitu ya, untuk membantu menjaga pemeliharaan atau perbaikan alat. Gitu. Jadi itu dapat dilakukan dengan teknologi remote gitu ya dari kantor kita ya, dengan bantuan video call. Iya, teknologi sekarang memungkinkan seperti itu. Iya, jadi pengguna pun jadi cerdas dan jadi pintar ya, dan bisa mengatasi permasalahan ini dengan lebih baik lagi. Dan tentunya demi keamanan bersama. Betul. Tentunya ini semuanya karena di masa pandemi seperti ini kita sama-sama menjaga keamanan baik dari pengguna, dari sisi pengguna dan juga dari sisi teknisi ya Pak Agus ya. Dan Pak Agus, apabila ya misalnya tadi Pak Agus dikirimkan reminder untuk servis atau apa, itu rajin ya Pak ya, rutin? Iya, kita ada jadwal, kita biasa buat per tahun. Jadi setiap tahun itu kita buatkan di berapa bulan tepat berapa gitu ya. Kemudian di minggu keberapa kita akan lakukan jadwal kunjungan. Kemudian kita koordinasi dengan customer apakah memungkinkan dilakukan kunjungan pemeliharaan. Oke. Nah Pak, apakah Bapak punya program-program yang mungkin bisa menghemat? Jadi kita kan kadang-kadang sudah tahu ya, kurang lebih barang-barang apa saja yang sudah punya lifetime. Betul. Dan itu nanti misalnya dianggarkan dan nanti dijadikan suatu program PNM atau preventive maintenance ya. Apakah itu Bapak ada program-program seperti itu? Iya. Kita ada program namanya preventive maintenance. Jadi kita akan buatkan suatu jadwal, kemudian list spare part, kemudian ada juga troubleshooting, jadi yang ringan-ringan sehingga ketika ada masalah, ketika ada pemenuhan pemeliharaan, user pun bisa untuk melakukannya. Pak Agus, ini mengenai keamanan di laboratorium. Nah, dari Pak Agus sendiri, apakah ada tips atau bagaimana caranya supaya di laboratorium itu dalam pemeliharaan alat-alatnya ini aman? Bagaimana nih Pak? Iya, betul. Jadi sebetulnya di beberapa lab atau rumah sakit itu ada istilah aturan K3, Pak. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di situ ada aturan-aturan yang ada auditnya, kemudian ada pengecekan alat dan macam-macam yang lainnya, itu diatur dari mulai sistem kelistrikan, sistem pembuangan, itu diatur. Jadi
kita patokannya lebih ke K3 tersebut, Mbak. Kalau K3 itu kita lakukan secara konsisten, insya Allah akan aman di lab atau di rumah sakit tersebut. Oke, Pak, kan seperti kita ketahui ya, namanya kecelakaan di laboratorium itu banyak. Ada dari mulai kebakaran, mungkin ada banjir dan lain-lain. Nah, sejauh ini pengalaman Bapak, ada Bapak pernah mengalami laboratorium yang mungkin terkena bencana seperti itu? Untuk bencana ada beberapa ya. Contohnya misalkan di daerah, saya lupa lagi, daerah Sulawesi itu ada banjir, Mbak. Banjir, jadi rumah sakit itu kena banjir dan peralatan kita yang di lab itu terendam air. Dan kebetulan kita sudah punya hubungan baik dengan teknisi di rumah sakit, sehingga ketika air naik, teknisi dengan sigap melakukan penyelamatan alat ya, itu sangat membantu buat kita. Kemudian ada juga beberapa seperti kebakaran, jadi bisa dari dua faktor. Pertama dari alat sendiri, kemudian juga dari lingkungan di sekitar alat tersebut. Jadi ada beberapa alat yang belum tersertifikasi dengan baik, dan itu mengurangi keamanan. Pak, tapi sebentar, alat-alat dari Abadi Nusa semuanya bagaimana, Pak? Aman, tersertifikasi semua. Dijamin. Jadi ada alat beberapa yang belum tersertifikasi, jadi keamanannya kurang terjamin. Dan itu salah satu faktor yang menyebabkan mungkin aja ada kebakaran dari alat yang kurang ada perawatan, ada sertifikasinya seperti itu. Nah, untuk lingkungan, memang lingkungan ini banyak faktor juga, bisa dari kelistrikan di laboratorium, kemudian di ventilasi dan lain-lain. Banyak faktornya. Banyak ya faktornya ya. Tapi pada dasarnya dua faktor itu ya, dari alatnya tersendiri atau dari lingkungannya. Jadi kita selalu harus memastikan bahwa keduanya itu dalam keadaan aman dan baik. Nah, Pak Agus, mengenai maintenance, sebenarnya apa saja sih Pak yang dilakukan dalam proses maintenance ini? Ya, jadi ada beberapa pekerjaan maintenance yang dilakukan oleh teknisi kami. Pertama yaitu cleaning alat. Jadi kita bersihkan alat di luar maupun di dalam alat. Itu banyak sekali yang perlu dibersihkan, terutama alat-alat bagian-bagian yang ada mekaniknya ya, seperti ada pelumasan dengan oli dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu dengan cara pengecekan jam kerja dari spare part. Jadi spare part ini kan punya lifetime-nya, nanti kita cek apakah sudah waktunya diganti atau belum gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pergantian spare part juga. Jadi itu kan rekomendasi dari maintenance sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya memang ada rekomendasi untuk diganti spare part, nah pada maintenance tersebut kita lakukan penggantian spare part. Gitu. Baik, nah saya ingin bertanya mengenai hal-hal yang paling sensitif nih, yaitu biaya. Nah, untuk masalah biaya ini bagaimana ya Pak ya? Ya, untuk biaya maintenance ini ada dua. Jadi untuk maintenance alat yang udah kontrak itu free. Tidak ada biaya apapun karena sudah tertuang di kontrak kita. Nah, untuk biaya yang non kontrak itu ada beberapa yang kita cas, kita tagih. Pertama biasanya kalau untuk yang luar kota, luar daerah gitu ada akomodasi teknisi, kita kan cas. Kemudian untuk kalibrasi alat, nah itu ada biayanya juga. Dan untuk garansi, nah garansi ini kita ada namanya e-warranty di website kami. Jadi kalau misalkan ada pemasangan alat baru, bisa di-input di e-warranty tersebut untuk menjamin garansi selama setahun berikutnya. Gitu. Oh begitu, jadi nanti di website Abadi Nusa ada e-warranty, jadi begitu ada pembelian dan lain-lain kita bisa masukkan segala macam informasi yang ditanyakan di dalam website, sehingga nanti Anda bisa mengklaim garansinya. Oke Pak Agus, saya rasa terima kasih banyak nih ya, sudah banyak sekali. Mbak. Sudah sangat jelas, terima kasih banyak ya Pak Agus. Kita hari ini ada kabar baik, yaitu ada 3 buah voucher OVO senilai 100.000 masing-masing untuk 3 pemenang yang beruntung. Caranya mudah, sebentar lagi Pak Agus akan memberikan pertanyaan. Silahkan Pak Agus, sudah siap? Sudah siap.
Silakan pertanyaannya. Baik, saya ada pertanyaan. Sebutkan 2 manfaat dari preventive maintenance. Sebutkan 2 saja, cukup. Silakan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan jangan lupa follow agar Anda dapat mengklaim hadiahnya, dan like, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Tanpa terasa, kebersamaan kita pada hari ini sudah sampai di sini dulu. Dan saya Karisma Hamzah dan juga segenap tim yang bertugas kali ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa ya, pakai maskernya, cuci tangan, dan menjaga jarak aman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye! Sampai jumpa!